Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami dari kelompok atas nama Muskinta, kemudian Pak Madianur, dan sebelumnya kami hormati Ibu Fityarini Dwita, SEMM, PhD. Dalam hal ini akan mempresentasikan mata kuliah analisis kuantitatif dan kualitatif. Kami berdua akan mempresentasikan terkait dengan 5 pendekatan penelitian kualitatif menurut Creswell 2007. Memahami 5 pendekatan utama penelitian kualitatif dalam buku kualitatif Inquiry and Research Design Choose Among Five Approaches. Yang pertama itu ada pendekatan study naratif, narrative research. Latar belakangnya yang pertama itu berangkat dari tradisi sastra sejarah hidup, autobiografi, dan biografi yang menjadi fokus utamanya adalah memahami pengalaman hidup seseorang melalui cerita story. Pendekatan yang kedua, fenomenologi, yaitu yang dilatar belakangi berasal dari filsafat fenomenologi Edmund Husserl dan Martin Heidegger, fokus memahami esensi pengalaman hidup yang dialami bersama. Yang ketiga, pendekatan grounded theory, latar belakangnya adalah dikembangkan oleh Bernie Glaser dan Anselm Strauss. Tujuan menghasilkan teori baru dari data lapangan. Pendekatan yang keempat itu ada etnografi. Latar belakangnya berasal dari antropologi budaya, tokoh Bronislaw Molinsky dan Margaret Mead, fokus memahami budaya suatu kelompok. Yang kelima, studi kasus. Itu latar belakangnya dipopulerkan oleh Robert Yin dan Robert Stack. Fokus mengkaji suatu kasus secara mendalam dan komprehensif. Pada pendekatan studi naratif, sebagai fitur penentu, yaitu yang pertama berpusat pada individu, menggunakan cerita kehidupan, mengkaji kronologi peristiwa, menekankan makna pengalaman personal. Fitur penentu pada pendekatan kedua, yaitu fenomenologi, yang pertama itu pengalaman bersama, kemudian esensi pengalaman, kesadaran individu, dan selanjutnya makna subjektif. Fitur penentu dari grounded theory itu teori muncul dari data, kemudian pengumpulan dan analisis simultan, selanjutnya constant comparison, dan theoretical sampling. Kemudian fitur penentu pada pendekatan yang keempat etnografi, yaitu adanya budaya kelompok, observasi lapangan, kemudian partisipasi langsung, dan selanjutnya contextual understanding. Fitur penentu pada pendekatan yang kelima, studi kasus. Yang pertama ada bounded system, kemudian investigasi mendalam, selanjutnya ada multi sumber data dan fokus pada kasus spesifik. Kita masuk pada slide yang kedua, terkait dengan prosedur pada pendekatan studi naratif. Itu yang pertama memilih partisipan, kemudian mengumpulkan cerita hidup, wawancara secara mendalam, kemudian menyusun kronologi kejadian, dan menafsirkan makna cerita, menuliskan narasi. Prosedur pada fenomenologi, pertama itu menentukan fenomena. Yang kedua, memilih partisipan yang mengalami fenomena. Selanjutnya wawancara secara mendalam, kemudian breaking ataupun menunda asumsi peneliti. Selanjutnya mengidentifikasi tema dan menemukan esensi pengalaman. Prosedur pada pendekatan grounded theory, yang pertama pengumpulan data, open coding, partial coding, selective coding, constant comparison, dan pembentukan teori. Selanjutnya pada prosedur etnografi itu pertama memilih kelompok budaya, masuk ke dalam observasi partisipatif dan wawancara, pengumpulan artefak budaya dan deskripsi budaya. Kemudian prosedur pada pendekatan studi kasus itu pertama menentukan kasus, menentukan batas kasus, mengumpulkan data,
triangulasi, analisis tema, dan menyusun laporan. Apa yang menjadi tantangan pada studi naratif? Yang pertama, ketergantungan pada ingatan responden. Kemudian, subjektivitas tinggi, sulit melakukan verifikasi cerita. Kemudian, membutuhkan hubungan dekat peneliti-partisipan. Tantangan pada fenomenologi, yang pertama itu sulit menghilangkan bias peneliti. Selanjutnya, membutuhkan refleksi mendalam dan analisis kompleks. Kemudian tantangan pada pendekatan grounded theory, itu yang pertama data mengingat banyak, kemudian analisis memakan waktu, membutuhkan kepekaan teoritis tinggi. Kemudian tantangan pada etnografi, itu pertama membutuhkan waktu lama, sulit memperoleh akses budaya, risiko bias budaya, dan masalah etika penelitian. Kemudian tantangan pada studi kasus itu sulit melakukan generalisasi, kemudian data sangat kompleks, dan membutuhkan triangulasi kuat. Apa yang menjadi sumber data pada pendekatan studi naratif? Sumber datanya berasal dari wawancara, catatan harian, foto, dokumen pribadi, dan video. Sumber data dari fenomenologi, wawancara mendalam, refleksi partisipan, kemudian dokumen pengalaman. Sumber data dari grounded theory itu ada wawancara, observasi, dokumen, dan catatan lapangan. Sumber data etnografi itu adanya observasi partisipatif, kemudian wawancara, adanya dokumen budaya, serta artefak. Yang kelima ya terkait dengan sumber data pada studi kasus itu yang pertama ada wawancara, dokumentasi, foto, video, dan arsip. Untuk selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Pak Mahdianur. Pada Pak Mahdianur, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Muskinta. Nah, saya akan melanjutkan dari paparan kelompok kami. Pertama itu adalah studi naratif dari video berkaitan analisis data dari restoring, analisis tema, penyusunan kronologi, serta interpretasi makna pengalaman. Sampel dan samplingnya jumlah 3-10 orang, teknik purpose sampling. Kedua, fenomenologi, analisis data, antara lain horizontalisasi, pengelompokan makna, tematisasi, sintesis esensi pengalaman. Sampel dan samplingnya jumlah 5-25 partisipan. Tekniknya purpose sampling, criterion sampling. Ketiga, berkaitan dengan grounded theory. Analisis datanya open coding, axial coding, serta selective coding dan emerging theory. Sampel samplingnya jumlah 20-60 partisipan, tekniknya theoretical sampling serta purpose sampling. Keempat, etnografi, analisis datanya adalah analisis domain, analisis taksonomi, analisis tema budaya, serta kultural interpretasi. Sampling dan samplingnya, sampel dan sampling, ini sudah agak besar juga, 20-100 anggota komunitas. Tekniknya purpose sampling dan snowball sampling. Kelima, berkaitan dengan studi kasus, analisis data, within case analysis, cross case analysis, serta pattern matching, dan explanation building. Sampelnya 1-10 kasus, teknik purpose sampling, serta criterion sampling. 6. Persamaan dan perbedaan di antara 5 pendekatan tadi adalah pada sisi aspek, dia fokus, tujuan, serta unit analisis, hasil akhir, pendekatan lapangan, durasi, serta jenis sampling. Naratifnya, cerita individu, memahami kisah hidup individu, narasi, wawancara mendalam, sedang, dan purpose. Fenomenologinya, pengalaman hidup bersama, menemukan esensi pengalaman individu ataupun kelompok, esensi pengalaman, wawancara mendalam, sedang, purpose, criterion. Grounded theory pada proses dan interaksi sosial, membangun teori baru, proses atau konsep,
Ini berkaitan teori baru dan pengumpulan dan analisis simultan, lama dan theoretical purpose. Etnografi, adanya budaya lokal, memahami memahami budaya budaya secara secara mendalam, mendalam, komunitas ataupun kelompok, deskripsi budaya, observasi partisipatif jangka panjang, jangka waktu sangat lama, dan purpose snowball. Studi kasusnya, kasus spesifik, memahami kasus secara komprehensif, kasus banded system, deskripsi kasus, multisumber data, sedang, lama, dan purpose criterion. Ketujuh, sumber dan analisis data ringkasan. Pertama, sumber data umum secara wawancara mendalam, observasi, partisipatif, dan non partisipatif, adanya dokumen, tertulis, arsip, laporan, adanya artefak, benda, foto, video, catatan pribadi, serta catatan lapangan ataupun jurnal efektif. Analisis data umumnya ada reduksi data, coding, kategori ataupun tematisasi, interpretasi, dan penarikan makna dan verifikasi. Ringkasan pemilihan pendekatan, pertama, jika ingin memahami cerita hidup individu, tentu dengan naratif. Jika ingin memahami esensi pengalaman secara fenomenologi, jika ingin membangun teori baru, grounded theory. Jika ingin memahami budaya kelompok, kita menggunakan etnografi, dan jika ingin memahami kasus spesifik, tentu bicara tentang studi kasus. Tips memilih pendekatan, pertama tentu disesuaikan dengan fokus penelitian, apa yang ingin kita teliti. Kedua, berkaitan dengan pertimbangan sumber daya, waktu, aksesibilitas, tenaga, serta biaya. Ketiga, perhatikan etika penelitian. Ini penting dalam kita melakukan penelitian di lapangan, serta pastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Referensi utama, Creswell JW 2007, Creswell JW dan Port CN 2018, Yin RK 2018, Lesser BG dan Strauss L 1967, serta Mustakas C 1994. Itulah beberapa hal paparan yang kami sampaikan dari kelompok kami, Bapak Muskinta dan Mahdianur, berkaitan dengan analisis kuantitatif dan kualitatif, dua pendekatan, satu tujuan, memahami fenomena secara komprehensif. Berbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dianur telah menyelesaikan presentasi terkait dengan 5 pendekatan kualitatif. Kami atas nama kelompok ucapkan terima kasih atas partisipasinya, dan kami ucapkan juga pada Ibu Vedia papan yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.